Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk kelas SKS 19.2, di mana pada hari ini hari Rabu tanggal 18 November 2020 kita masuk pada pertemuan yang ke-10. Pada minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan UTS untuk kelas SKS 19.2 dan di sini juga sudah ada hasilnya untuk UTS ya. Jadi ini kebetulan sudah saya bukakan Classroom untuk SKS 19.2. Berikut adalah perolehan nilai sementara untuk hasil UTS kemarin. Nah, untuk ini ya ulil asmi itu mohon karena hasilnya yang bentuk ERD-nya itu belum dikirimkan ke grup, jadi belum bisa saya nilai secara full atau penuh. Ya, jadi kira-kira ini untuk penilaian UTS kemarin dan hasilnya cukup memuaskan. Pada sore hari ini saya akan mulai untuk masuk ke praktikum. Jadi untuk materi pengantar bahasa query ini sudah mulai praktek ya. Diharapkan nanti komputernya juga disiapkan dulu, kemudian kalau memang belum punya softwarenya mungkin bisa di copy terlebih dahulu. Jangan lupa nanti untuk software juga akan di share di Classroom ya, seperti biasa dilampirkan. Baiklah, saya akan membahas untuk praktikum pada sore hari ini. Jadi untuk kelas SKS 19.2 ini kebetulan masuk hari Rabu jam 4:30 untuk mata kuliahnya. Jangan lupa ini harus praktek sampai terakhir nanti. Kalau tidak praktek Anda tidak bisa menjawab ya, atau mengerjakan tugas. Nah, yang perlu dipersiapkan kira-kira apa saja untuk praktek kita pada sore hari ini? Yang pertama, pastikan Anda di rumah sudah mempunyai database. Ya, yang paling minim atau sebagai contoh adalah Access. Itu kan satu paket dengan Office biasanya ya, dengan Windows ya. Nah, jadi di sini rata-rata pasti sudah punya. Nah, kemudian yang kedua, membuat data source name dengan fasilitas ODBC pada Windows. Nanti kita untuk prakteknya itu menggunakan ODBC query ya. Nah, kemudian untuk yang dicontohkan di sini menggunakan format Access 2000. Jadi seandainya ada yang menggunakan format akses yang sama dengan yang saya pakai untuk contoh ini, bisa lebih baik ya. Tapi seandainya tidak pun kurang lebihnya benang merahnya itu sama. Jadi tidak usah khawatir kalau nanti misalkan tidak bisa ya, karena itu hanya perbedaan format saja dan saya kira tidak terlalu menyulitkan ketika kita nanti akan praktek. Nah, sekarang cara untuk menggunakan ODBC Query Tools. Yang pertama kali ini kita buka dulu Microsoft Access-nya. Ya, Anda yang punya akses dibuka dulu. Kemudian nanti akan muncul window atau kotak dialog seperti ini. Ya, di sini ada recent itu beberapa file database yang sudah pernah kita buat yang terbaru hari ini ya, yang mungkin baru saja dibikin, tulisan masuknya. Kalau order itu berarti database yang mungkin dibuatnya sudah lama ya. Nah, pada pilihan ini nanti silahkan diklik blank desktop database ya. Kalau sudah buat database baru, pilih atau gunakan format Access 2000. Nah, untuk menggunakan format Access 2000 nanti ini bisa di cek ya, atau bisa diubah pada saat kita melakukan penyimpanan ya. Jadi di sini pertama kita beri nama dulu. Nanti biasanya setelah kita beri nama di sini ya, nah Anda kan diminta untuk menyimpan ya. Untuk menyimpannya nanti klik di sini. Ini akan menentukan root atau posisi folder di mana Anda menyimpan database tersebut. Nah, nanti kalau yang sudah jadi akan muncul seperti ini. Kalau sudah,
Nah, perhatikan save as type-nya tadi yang masuk format 2000 tadi seperti ini maksudnya. Setelah Anda beri nama, tentukan lokasi penyimpanan, kemudian di sini pilih yang save as type-nya itu Microsoft Access Database 2000 format, seperti itu. Kalau sudah diklik OK, nanti akan muncul di sini alamatnya yang baru itu. Ya, kalau sudah baru Anda klik tombol create. Nah, kemudian setelah aksesnya ini selesai, jadi intinya di akses itu kita cuma bikin database saja ya, untuk tabelnya tidak usah. Jadi bikin database, kemudian Anda pastikan posisi letak dari database tersebut, jangan sampai keliru. Dan ingat pada saat menyimpan save as type-nya itu dipilih yang versi 2000. Nah, kemudian di sini jalankan ODBC Query Tools ya, binaries only. Nah, caranya nanti kalau Anda sudah dapatkan aplikasi ini, ketika sudah diekstrak itu nanti pilih yang modelnya ODBC QRY atau query dan tipenya adalah application. Bentuknya seperti ini. Kayak bentuk database umumnya ya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul tampilan dari ODBC query. Nah, di sini kita perhatikan yang pertama dilihat ya, ini sudah harus ada koneksi. Ya, jadi di sini nanti dikoneksikan dulu ini. Ya, dikoneksikan dulu supaya bisa dijalankan. Karena ODBC query ini hanya sebagai media ya, di mana nanti untuk pembuatannya ya, pembuatan tabel itu semua dilakukan di sini di ODBC query ini. Ya, tetapi hasilnya tetap bisa dilihat nanti misalkan mau dibuka lewat akses seperti itu untuk melihat atau mencek. Baiklah, ini tampilannya seperti ini, terbagi ada menu bar, di sini ada file, edit, view, help dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ada toolbarnya, ya ada connect, open script. Connect ini untuk mengkoneksikan dengan database, ya. Sedangkan disconnect ini untuk memutus hubungan. Kemudian open script, ya, open script ini untuk membuka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nanti SQL query-nya kan kita bikin di sini. Nah, kita bisa menyimpan di tab 1 diberi nama apa, tab 2 nanti diberi nama apa. Jadi kita bisa menyimpan dalam satu file query itu berbagai macam tab. Ini ada banyak di sini. Ya. Kemudian ini adalah tombol untuk run SQL dan run script. Jadi nanti kalau ingin menjalankan perintah tersebut silahkan diblok kemudian pilih run SQL. Kalau ini masih perintah-perintah query. Tapi kalau sudah masuk ke program, ada perintah script-script khusus di sini, maka cara untuk menjalankan adalah run script di sini ya, adalah run script. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah query result. Ini hasilnya. Jadi apa yang sudah kita buat di sini, ketika nanti Anda blok kemudian Anda klik run SQL, maka hasilnya akan muncul di sini. Kalau masih salah, maka akan muncul pesan kesalahan di bawah ini. ODBC connection terminated ini itu akan muncul pesan kalau error di mana, kalau betul hasilnya seperti apa. Biasanya kalau benar itu munculnya query successful seperti itu. Nah, sekarang kita setelah mengenal window daripada ODBC query, kita akan mencoba masuk ke proses connect-nya. Ingat tadi ada tombol ini ya, connect di sini ya. Jadi ini pertama harus connect dulu. Kalau tidak connect, Anda tidak bisa membuat, tidak bisa diproses ini, tidak bisa connect juga dengan database-nya. Proses koneksi caranya, silahkan nanti bagian awal ini Anda pilih ini drivernya, dicari ya, yang 2000 di sini. Kemudian langkah kedua, enter a name for this connection. Silahkan ketikkan nama koneksinya. Biasanya nanti saya kalau sudah latihan itu ngasih
nama-nama tertentu di situ ya. Jadi ini biar nanti ketika dipanggil itu lebih gampang. Kemudian proses ketiga, kalau sudah selesai memasukkan nama, nanti nama itu akan masuk ke save connection di sini. Nah, kalau sudah, silahkan tes save as new connection ya. Kalau sudah, tes connection string. Nah, nanti kalau dites itu pastikan tampil pesan seperti ini. ODBC connection successful established. Ya, kalau sudah muncul ODBC connection successful dan sukses di sini, sudah pasti koneksinya berhasil. Ya, kalau sudah klik OK. Ingat di bagian ini yang penting prosesnya, drivernya, nama untuk koneksinya, kemudian save as new connection supaya bisa masuk ke save connection yang ada di sini, kemudian test connection string, itu tahap-tahapnya ya. Nah, sampai muncul message seperti ini. Kalau sudah muncul message seperti ini sudah oke. Nah, berikutnya klik tombol connect. Kalau sudah nanti akan muncul keterangan seperti ini. Nah, ini adalah tempat tadi kita mengaktifkan database-nya ya. Nah, kalau sudah membuat database. Nah, sekarang kita coba membuat database dengan nama Jajal MY1. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian diklik OK. Setelah sukses melakukan koneksi, mulai kita isi dengan perintah query. Nah, contohnya kalau membuat tabel baru itu sintaknya seperti ini. Ada create table, diikuti nama table, ada field 1, type size, field 2, type size, dan seterusnya. Nah, contoh di sini create table karyawan, jadi membuat tabel dengan nama karyawan. Kemudian isinya ada nama, pekerjaan, gaji, dan M kerja. Untuk nama, tipenya adalah char, width-nya 35. Untuk pekerjaan, tipenya adalah char, width-nya 25. Untuk gaji, tipenya single, dan M kerja, tipenya integer. Nah, contoh implementasi dalam Jajal MY1, ini coba kita buat, create tabel barang, kode barang, koma, ini jangan lupa untuk pemisahnya, dan yang terakhir titik koma. Nanti kalau sudah, silahkan ini diblok dari create sampai titik koma ini, kemudian Anda klik run SQL. Nah, itu tadi untuk membuat tabel baru. Kalau keterangannya dalam ODBC query nanti successful, berarti tabel sudah dibuat ya. Nah, langkah berikutnya adalah menambah data baru ya. Menambah data baru di sini. Untuk menambah data baru, kita gunakan perintah sesuai sintaknya adalah insert into nama tabel dalam kurung field 1, field 2, dan seterusnya, values nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Insert into nama tabel, values nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Nah, silahkan Anda boleh pilih versi yang pertama atau versi yang kedua. Mana yang menurut Anda itu nyaman dan bisa dipakai dengan cepat ya. Belum tentu yang panjang pun itu salah ya. Jadi panjang pun kalau Anda menuliskannya itu teliti ya, rapi, itu saya kira tidak ada masalah. Nah, di sini contohnya insert into karyawan. Karyawan itu adalah nama tabel, kemudian diikuti dengan fieldnya ada nama, pekerjaan, gaji, M kerja. Kemudian ada values ya. Values-nya itu diisi dengan isi atau record yang ingin kita masukkan. Ya, di sini untuk rekodnya sendiri diberi tanda petik ya di sini ya. Ada Sunarti, ada staf ahli, dan 1.500.000 serta 3. Ini masing-masing nanti mengisi nama-nama seperti field yang ada di sini. Nama itu diisi Sunarti, pekerjaan diisi staf ahli,
gaji diisi 1.500.000, M kerja diisi 3. Atau Anda menggunakan versi yang berikutnya, yang kedua. Insert into karyawan, value Sunati, staf ahli, sekian-sekian. Nah, kalau ini berarti tidak perlu menyebutkan nama fieldnya. Nah, mungkin cocok atau banyak yang menggunakan versi kedua ini ya, karena lebih pendek, lebih simpel, dan saya kira kemungkinan untuk kesalahan itu kecil karena langsung ceknya itu tipe datanya saja. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah menampilkan data. Perintah query yang paling penting atau nanti akan sering dipergunakan itu adalah menampilkan data. Nah, untuk semua data, perintah yang dipergunakan sintaknya adalah select bintang from nama tabel. Dicontohkan di sini adalah select bintang from karyawan, karena kebetulan nama tabelnya adalah karyawan. Nah, berikutnya simpan hasil query. Tentukan lokasi penyimpanannya. Nah, kalau Anda ingin besok dibuka lagi hasil query-nya dan selalu terdokumentasi dengan baik hasil tugas yang sudah selesai Anda kerjakan, silahkan klik tombol save script. Ya, nanti tinggal ditentukan lokasi penyimpanannya pada drive apa, seperti itu. Nah, cara untuk menutup dan membuka kembali hasil query sebelumnya menggunakan open script. Nah, nanti begitu diklik open script, itu nanti akan muncul open SQL command line. Nah, tinggal dibuka saja file-file yang ada di situ, diklik 2 kali. Ya, itu nanti akan terbuka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan mengacu kepada kesimpulan untuk praktikum pada sore hari ini. Yang pertama, create itu digunakan untuk pembuatan tabel baru beserta field. Yang kedua, insert dipergunakan untuk menambah rekod baru. Yang ketiga, select untuk menampilkan isi tabel secara keseluruhan. Ya, jadi kesimpulannya ada 3 perintah ini yang kita pergunakan untuk latihan praktek pada sore hari ini, yaitu perintah create, perintah insert, dan perintah select. Nah, sekarang tugas untuk praktikum pada sore hari ini. Sesuai dengan arahan atau petunjuk yang sudah saya berikan tadi, buat database baru dengan nama tugas query underscore nama Anda, .mdb. Ini untuk database-nya dibuat seragam, hanya beda pada nama saja. Kemudian yang kedua, buat dalam query ODBC tabel berikut ini. Diberi nama SKS 19.2. Ya, jadi ini mengikuti kelasnya ya, karena Anda masuknya di SKS 19.2 ya, kita ikuti. Nah, di sini untuk field yang dibuat itu meliputi NPM dengan tipe char width-nya 14. Kemudian nama tipenya char width-nya 20. Kemudian alamat tipenya char width-nya 30. Tanggal lahir tipenya date time, umur tipenya single, jenjang tipenya char dan width-nya 2. Kemudian catatan itu tipenya memo. Nah, ini adalah nama field beserta tipe dan width-nya yang nanti bisa digunakan untuk membuat tabel. Jangan lupa tabelnya diberi nama SKS 19.2 ya. Nah, untuk database-nya sendiri diberi nama tugas query, ikuti nama Anda masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, isikan tabel berikut dengan 5 orang nama teman-teman Anda dalam satu kelas. Silahkan nanti kalau sudah sukses untuk tabelnya, mulai diisi dengan perintah insert untuk menambahkan data. Nah, tampilkan hasilnya. Kalau menampilkan berarti kita menggunakan perintah select. Ya. Oke, itu tadi lanjutannya juga masih ada. Hasil tugas di capture baik perintah query dan hasilnya. Jadi saya minta setiap Anda melakukan proses koneksi, mungkin proses pemilihan nama,
atau pembuatan nama tabel maupun database-nya misalkan, itu semua di capture ya. Dan buat dalam format PDF, kirim ke Classroom. Batas waktu untuk pengumpulan tugasnya ini saya sesuaikan dengan kelas Anda ya. Jadi di sini batas waktunya itu sampai tanggal 24 ya. Sampai tanggal 24 November. Ini saya perbaiki, tanggal 24 November. Untuk batas waktu mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya. Ya, jadi mohon untuk praktek kali ini jika ada permasalahan jangan sungkan untuk bertanya. Karena kalau Anda tidak bertanya maka tidak bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, usahakan juga untuk praktek. Ya, usahakan untuk praktek karena ini memang harus praktek. Kalau tidak praktek tidak akan bisa. Itu ya untuk praktikum pada sore hari ini. Ingat tadi sudah dijelaskan pada PPT sebelumnya bagaimana proses pembuatan database ya di blank database tadi sampai kemudian Anda mengkoneksikan ODBC query-nya, dikoneksikan dulu sampai selesai ya. Kemudian tidak ada permasalahan, jangan lupa nama koneksi juga harus diisi. Ya, kemudian kalau sudah nanti silahkan ketikkan perintah query pada ODBC query. Nah, hasilnya nanti juga bisa dicek di akses secara langsung. Apakah data yang Anda masukkan atau Anda lakukan perintah query itu nanti masuk atau tidak di situ ya. Nah, oke, ini yang perlu Anda ketahui untuk praktikum pada sore hari ini praktikum perdana kita. Harapannya semuanya bisa mengikuti. Nah, kira-kira itu dulu untuk materi pada sore hari ini, di mana kita memang melaksanakan praktek atau praktikum ya di rumah. Jangan lupa nanti untuk softwarenya sendiri itu akan saya share. Ya, akan saya lampirkan pada Classroom. Nah, untuk softwarenya sendiri ini sebetulnya ada beberapa ya yang dipergunakan untuk query. Ada Fox SQL Free, ada ODBC Query Tool, ini nanti akan kita pakai untuk praktek. Kemudian ada Kite ODBC 61, ada Query Express, ada SQL DevCrack dan SQL Developer. Nah, sebetulnya kita kalau praktek itu ada dua, boleh pakai ODBC atau pakai SQL Developer. Tapi kali ini saya menggunakan ODBC Query. Ya, jadi ini nanti pilih yang application ini kalau ingin diaktifkan. Nah, ini saya klik 2 kali. Ya. Nah, ini masih proses ya, ditunggu ya. Oke, nah jadi jangan lupa nanti pastikan posisi dari software yang harus Anda miliki itu harus punya dulu ya. Yang pertama akses, mau versi yang lebih tinggi tidak masalah. Yang penting nanti pada saat menyimpan kalau memang ingin disamakan dengan format akses 2000 itu bisa nanti dibuat ya, disesuaikan. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk sore hari ini. Jangan lupa untuk praktek. Jika Anda menemukan kesulitan ya pada saat praktikum nanti, jangan sungkan untuk bertanya. Karena memang kalau praktek itu tidak semuanya mudah ya. Kadang perbedaan spesifikasi komputer itu juga bisa mempengaruhi hasil. Nah, makanya
Nanti jika ada yang merasa kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya, japri saja. Dan saya minta ini semua harus dipraktekkan, ya. Karena sekali lagi kalau tidak kita praktekkan, itu tidak akan bisa. Jadi langkah awalnya pertama bikin database blank dulu, jangan lupa diberi nama. Kalau sudah baru mulai proses koneksi menggunakan ODBC Query Tools ya. Nah, jika sudah selesai, langkah berikutnya adalah melakukan koneksi. Koneksi ini adalah poin yang paling penting ya, karena dengan memberikan koneksi yang baik itu dan berhasil, nanti perintah query bisa dikerjakan. Baiklah, selamat mencoba di rumah, selamat praktek juga. Untuk pertemuan pada sore hari ini saya akhiri sekian dulu. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.